Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang adakah keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap UMKM. Oke, sebelum kita membahas itu, jangan lupa like and subscribe channel ini karena isi channel ini adalah data-data yang Anda butuhkan. Oke teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh anggota Dewan atau DPR. Nah, hal ini mengakibatkan timbulnya pergolakan di mana-mana, aksi demo di mana-mana. Nah, di sini ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut informasi memiliki keuntungan bagi UMKM itu sendiri. Nah, apa aja sih keuntungannya? Tetap selalu stay tune di video ini. Jadi keuntungan pertama yaitu dikatakan Undang-Undang Ciptaker bisa mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan, dan akses rantai pasok. Nah, kalau saya lihat di sini berarti nanti UMKM tersebut ini bisa dengan mudah untuk membuat barangnya karena akses pembiayaannya dipermudah, kemudian mendistribusikan barangnya ke pasar karena dikatakan akses pasarnya dibuka, dan kemudian mengembangkan usaha yang nantinya mungkin pengembangan bentuk, kemudian akses perizinan yang nantinya akan bisa untuk mengakses kemana saja, dan akses rantai pasok. Jadi ini nampaknya lebih cenderung ke produksi UMKM itu sendiri, dari pembuatan sampai nanti ke tahap penjualan. Nah, keuntungan kedua Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM dikatakan bahwa kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar. Nah, di sini memang berkaitan dengan hal yang pertama. Jadi nanti apabila sudah dipermudah segala sesuatunya, berarti produksi akan semakin meningkat. Dengan produksi semakin meningkat, maka diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, disinilah nanti UMKM bisa menyerap tenaga kerja yang semakin besar, sehingga lapangan kerja bisa terbuka lebih banyak. Nah, keuntungan ketiga Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM dikatakan yaitu kemudahan dalam memberikan kemudahan untuk memaksimalkan potensi startup lokal. Nah, kalau saya lihat dari kata-katanya ini berarti nanti penjualannya melalui sistem online. Mungkin nanti dibuatkan web tersendiri ya, seperti di desa A webnya ini, desa B webnya ini. Jadi potensi startup lokal, dan diharapkan nanti bisa menjangkau seluruh Indonesia ya, atau bahkan dunia, dengan bantuan internet yang bisa mengekspos penjualan ke seluruh jaringannya. Jadi saya rasa ini nanti berkaitan dengan penjualan online. Nah, keuntungan keempat Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar. Nah, di sini kalau saya lihat itu berkaitan dengan poin 1, poin 2, poin 3. Jadi kalau memang nanti UMKM itu dipermudah segala sesuatunya, baik itu produksinya, distribusinya, kemudian dengan produksi yang besar, tenaga kerja yang banyak, dan nanti penjualan dengan sistem online, jadi akan ada persaingan yang sehat antara usaha besar dengan usaha kecil. Nanti ini
berakibat dengan UMKM naik kelas nampaknya. Jadi dia dimulai dari kecil, nanti mungkin bisa menjadi usaha yang besar. Jadi persaingannya itu merata. Keuntungan kelima di sini dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan jaminan kredit program tidak harus berupa aset tetapi dapat dijadikan jaminan kredit. Kalau saya lihat dari sini berarti ini nantinya untuk pinjaman ya, pinjaman ke bank kali ya. Kan biasanya kalau pinjaman ke bank ini jaminannya memang harus aset. Nah nantinya mungkin akan ada kerjasama antara pemerintah dengan bank sendiri kali ya, sehingga membuat sebuah program kredit yang mana nanti hanya jaminannya hanya usaha itu sendiri. Ini biasanya kalau di level kecil ini KUR itu hampir seperti itu ya. Jadi untuk jaminannya tidak terlalu diperhatikan, tetapi yang menjadi jaminan utamanya adalah usaha itu sendiri. Nah, yang terakhir, poin ke-6, keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM adalah kesempatan berusaha yang mudah dan juga memiliki kesempatan untuk berkembang sebagaimana korporasi. Nah, kalau korporasi ini kan banyak gabungan dari beberapa perusahaan ya, sehingga membentuk sebuah piramida. Nah, kalau UMKM ini kan tersendiri satu-satu, mungkin nanti akan dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan dia akan membentuk sebuah grup ya, di mana-mana ada. Misalkan contoh, kalau di tempat saya ini produksi kerupuk. Nah, kerupuk yang terkenal di sini kerupuk Belinyu, nanti bisa di mana-mana ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada, dan dia punya tempat tersendiri. Jadi semacam itu ya korporasinya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi begitulah teman-teman. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa ada 6 keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM. Nah, ini ahlinya dari pemerintah ya. Jadi nantinya mudah-mudahan kalau memang ini benar apa adanya, sesuai antara ucapan dengan perbuatan, saya yakin UMKM kita pasti akan lebih maju, dan sektor-sektor kecil itu nanti akan menjadi besar. Sektor lokal dimanfaatkan sendiri terutama oleh pemerintah. Jadi semoga saja Undang-Undang Cipta Kerja ini memang bisa membuat UMKM kita tumbuh, karena memang benar bahwa lebih dari 50% perekonomian nasional kita ini dipengaruhi oleh UMKM. Jadi jangan pernah remehkan UMKM. Begitu teman-teman, terima kasih, hanya sedikit pembahasan dari saya. Semoga teman-teman berkenan, dan apabila ada komentar yang positif silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan selalu saya ingatkan untuk selalu like and subscribe channel saya, karena di sini tampaknya kita untuk UMKM. Nah, dan jangan lupa selalu tonton video saya. Sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Bye bye.